Aku sudah kembali ke keluarga Wijaya. Aku akan membalas budi mereka sebagaimana mestinya. Kepada keluarga itu yang membuatku hidup di neraka selama lebih dari 20 tahun. Mereka membuangku ke pedesaan selama 25 tahun. Seorang ayah yang ingin menyingkirkanku. Kurang ajar. Kau seharusnya tetap tersingkir di pedesaan. Pergi. Pengemis, kalau aku jadi kau, aku akan pergi dari sini tanpa bicara. Aku takkan pernah punya harapan, atau mencari pukulan. Zhang Kira, menjadi anak kandung papa dan mama, membuatmu istimewa. Di rumah ini, kau takkan pernah punya hak bicara. Lagi carry hukuman? Wanita. Para Adira. Hari ini kita merayakan konferensi pers ini. Terutama untuk memperkenalkan putriku yang hilang selama bertahun-tahun. Sophia Dewi. Tiga hari. Akhirnya aku sampai. Sophia. Apa yang kulakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Lihat keadaanmu sekarang. Memalukan sekali bagi keluarga Wijaya. Ayah selalu bilang akan menjemputku. Tapi ayah tak pernah datang. Jadi aku datang sendiri. Omong kosong. Sekarang juga akan kusuruh orang mengantarmu kembali segera. Saat waktunya tepat, ayah akan menjemputmu kembali. Tapi semua orang di desa tahu, aku adalah putri ayah. Kalau aku pulang, saat tetangga bertanya, harus bilang apa? Oh ya, ngomong-ngomong, beberapa hari lalu, saat ayah ke pedesaan, untuk kerjasama dengan Alex Putra, dengan Bapak Alex dalam proyek amal, dia tahu aku datang mencari keluargaku, dan dia minta aku menyampaikan salam untuk ayah. Apa katamu? Bapak Alex. Juga tahu kau datang mencariku? Ya, Proyek baruku masih butuh investasi dari Alex Putra. Kalau dia tahu, aku meninggalkan putri kandungku di desa tanpa berbuat apa-apa. Ayah sudah mengatur seseorang. Beberapa waktu lagi, ayah akan menjemputmu kembali. Tak Kuzanka. Kau pulang sendiri lebih dulu. aku tak ingin merepotkan ayah. Pintarnya anak ayah. Parenti Muter, kerjamu sudah selesai? Iya, sudah. Sekarang juga pergi ke rumah Pak Tuas Hang, Untak Ambogandam. Nanti sore, kau harus ke rumah Tante Zhao untuk bersihin jamban. Kalau sudah selesai, cepat pulang masak. Kalau berani lagi menjentip ke sekolah, malam ini kau tidur lagi di kandang. Kalau bukan karena ku temukan surat yang ditinggalkan orang yang menyelamatkanku dulu, mungkin aku tak akan pernah tahu bahwa ayah kandungku sendiri bukan saja tidak menyayangiku, tapi malah ingin menyingkirkanku. Sophiaku, selama bertahun-tahun ini, kau menderita di luar. Ibu. Waktu itu,
Rumah sakit membohongiku, mengatakan aku melahirkan bayi lahir mati. Rumah sakit itu pasti bermasalah. Tidak. Aku harus menyelidikinya. Aduh. Apa yang perlu diselidiki? Sudah bertahun-tahun berlalu. Asalkan anak itu selamat dan sehat, dan ada di sisi kita. Sudah lebih dari cukup. Tapi, Sudah cukup. Isabelle. Itu sudah berlalu. Yang penting adalah saat ini. Anggap saja ini untuk mengumpulkan karma baik buat Sofia. Kamu juga tidak membantu membuat ibumu sadar. Sebelum mengendalikan grup Wijaya, aku tidak bisa membongkar dirinya. Mama, mari kita tinggalkan masa lalu sekali untuk selamanya. Di masa depan, aku akan selalu ada di sisimu. anak yang baik. Di hari-hari mendatang, biarkan Mama mengganti semua itu untukmu. Kalian ngapain di sini? Dari jauh sudah terdengar seseorang membuat keributan. Bayu sudah datang. Ayo, aku akan memperkenalkanmu. Dia adalah Sofia. Berdasarkan tanggal lahir, dia saudarimu yang lebih tua. Sadari APA lagi? Di keluarga kita, ada yang namanya seperti itu? Tahun kami mengangkatmu, di awal tahun itu. Aku melahirkan gadis ini. APA? Tapi bukannya mereka bilang dia sudah. Taipana? Apa yang kau katakan? Bodoh, tepat seperti yang kusadari, sombong dan tidak kompeten. Tidak, maksudnya, itu, bukankah mereka bilang dia lahir mati? Aku melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Tapi aku tak tahu kenapa, Sofiaku akhirnya sendirian di pedesaan. Sudah cukup. Urusan ini. Jangan pernah lagi disebut-sebut oleh siapapun. Itu pertanda buruk. Rio Wijaya, semakin kau takut ketahuan, semakin aku rindu. Saatnya membongkar kemunafikanmu. Langgi Tito adil. Dia telah membuatmu kembali ke keluarga Wijaya. Besok juga aku akan pergi ke Yayasan Amal untuk menyumbang dan mendoakan kesejahteraanmu. Ayah, apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin orang itu masih hidup? Bukankah ayah bilang sudah menyingkirkannya? Kecilkan suaramu. Baru-baru ini aku pergi ke pedesaan untuk sebuah acara amal, dan tak sengaja bertemu dengannya. Kemudian aku tahu bahwa mereka tak pernah menyingkirkannya. Orang yang kukirim untuk menyingkirkannya, meninggalkannya di pedesaan, Agarde Yazu. dan memberinya ampunan. Tidak, tapi grup Wijaya hanya boleh punya satu pewaris. Semua orang mengira aku anak angkat. Jika mereka tahu bahwa putri kandung keluarga Wijaya telah ditemukan. Ayah, kau tak bisa mengakuinya secara terbuka. Jika kau mengakuinya, orang-orang tua di grup Wijaya pasti akan berpindah pihak. Lalu, bagaimana aku bisa mewarisi grup Wijaya secara sah? Tenang, meski dia sudah kembali, aku tak akan mengakuinya di depan umum. Nanti, saat waktunya tepat, kita singkirkan dia. Semua terkendali. Tenang, aku tak akan biarkan Sofia itu membahayakanmu sedetik pun. Papa, Papa. Kenapa kau bawa dia kembali? Kalau tidak mau menyingkirkannya, tinggalkan saja dia di pedesaan, dan selesai. Bukan aku yang membawanya. Dia datang sendiri. Lagi pula, Alex Putra sudah tahu tentang keberadaannya. Aku terpaksa mengakuinya. APA. Alex Putra. Kalau begitu, orang itu, pria terkaya di kota Jaya? Dia hanya lebih tua 2 tahun darimu. Kalau kau punya setengah saja bakatnya,
Sekarang aku tak perlu berhati-hati seperti ini karena dia, apalagi mengakui beban ini. Tapi di dunia ini, ada berapa? Alex Putra, aku ini putra kandungmu sendiri. Parenti mengkritiku, terus terusan, kau dengar? Papa, kau harus membantuku ya, selain kau dan kakek, semua orang mengira, aku cuma anak angkat. Ibuku tak punya nama maupun status. Dia bersamamu bertahun-tahun, melahirkanku lalu pergi. Akulah satu-satunya pewaris. Grup Wijaya, kau harus lebih memikirkan aku. Kasihan sekali. Omong kosong. Kau bilang aku tidak baik padamu? Agar kau bisa tumbuh di grup Wijaya, dengan kepala tegak. Aku menyuap seorang dokter. Aku bohongi Indah Lestari. Bilang, Sofia lahir dalam keadaan meninggal. Dan semua itu bukannya agar kau bisa tumbuh di keluarga Wijaya, dengan kepala tegak? Qu'attaquant. Wah, ayah dan putra, sedang bicara apa di sana? Kenapa mukanya seperti itu? Tidak ada apa-apa. Dia bilang, kalau Sofia Dewi sudah kembali, dia khawatir, di masa depan kamu akan lebih memilih dia. Enak Karena itulah aku datang hari ini. Payu, sekarang Sofia Dewi sudah kembali. Jangan berpikir yang macam-macam. Ya, bagi kami, kamu seperti anak kandung sendiri, tidak ada bedanya. Di masa depan, kalian harus akur? Dengar? Ebio, jangan khawatir. Tentu saja aku akan akur dengan saudariku. Wah, kamu percaya diri sekali. Kamu benar-benar mengira ini rumahmu? Memang bukan? Sebenarnya kamu tidak tahu posisimu di sini. Kamu perlu diberi pelajaran. Elena, siapa yang suruh kamu taruh piringnya di meja ini? Tuan Muda Bayu. Maksud saya makanan. Kalau tidak ditaruh di meja, di mana lagi harus ditaruh? Makanan untuk yang ini, tentu saja ditaruh di meja. Makanan anjingnya, ya di mangkuknya, jelaslah. Tuan Muda Bayu? Kamu tuli. Pergi dari meja ini, sekarang juga. Dari mana datangnya anjing gila ini? Dari tadi pagi dia di sini menggonggong. Bawa ke dokter hewan kalau dia rabies. Sayangku, kamu benar-benar mengira dirimu nona besar keluarga Wijaya? Pemandangan yang luar biasa. Dan kamu mengira dirimu Tuan Muda besar keluarga Wijaya? Kamu. Kamu sakit kepala? Kamu yang tak tahu tempatmu, sayangku. Kamu suka makan, ya? Tiarap di lantai. Jilat bubur di lantai, sampai bersih. Kamu senang menyia-nyiakan makanan? Kamu tahu berapa banyak orang yang tak punya makanan? Dari mana datangnya si kelaparan ini? Lihat dirimu baik-baik. Walaupun kamu sudah kembali ke keluarga Wijaya, kemiskinan yang ada dalam darahmu itu. Sudah bosan hidup enak? Kamu cantik. Berani-beraninya kamu memukulku? Terus kalau aku pukul kamu, kenapa? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu ganggu aku lagi, nanti kamu akan tahu akibatnya. Kamu. Ada apa dengan keributan ini? Kakek, aku sakit sekali. Cucucu Yangbek. Aku sakit sekali. Adu, Cucucu Saillant. Apa yang terjadi padamu? Aduh, cucuku, bagaimana ini bisa terjadi? Kalian diam saja di situ ngapain? Cepat panggil dokter keluarga. Ya. Kakek. Aduh, cucuku yang baik, kamu baik-baik saja? Kakek. Semua ini salah dia. Dia yang memukulku. Kurang ajar. Kamu adalah Sofia Dewi. Ya, itu aku. Kakek, aku memukulnya karena... Diam. Apapun alasannya, kamu tidak boleh mengangkat tanganmu kepadanya. Dia adalah Satu-satunya pewaris keluarga Wijaya. Artaku. Dan kamu pikir kamu siapa?
Bukankah dia anak angkat? Bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya pewaris keluarga kakek dan harta kakek? Kemarin aku tahu kamu sudah datang. Dan aku tidak ingin melihatmu. Sekarang setelah melihatmu, aku konfirmasi kamu tidak punya kelas. Anak angkat atau apa? Di dalam keluarga Wijaya, Bayu. adalah yang paling penting. Dan bagiku, Jaka Santoso, dia adalah satu-satunya cucuku yang sejati. Begitu ya? Jadi, dia juga tahu kalau Bayu adalah anak haram Rio. Pergi. Berlututlah di depan pintu. Kalau luka Bayu sudah sembuh, barulah kamu boleh bangun. Jangan menangis. Luka-luka ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Samuel yang Telekwalami. Dulu aku tidak pernah menangis. Kenapa harus menangis sekarang? Kamu masih belum menyerah pada keluarga ini? Ya Tuhan. Kasihan sekali nonanya. Sang Patriarch. Terlalu kejam. Nona apaan sih? Lihat, di keluarga Wijaya, siapa yang memperlakukannya sebagai nona? Aku dengar, bapak itu sebenarnya tidak mau membawanya ke sini. Dia sendiri yang berani, datang atas kemauannya sendiri. Oh, sesedikit itu kasih sayangnya? Tepat sekali. Ayo pergi. Jangan pernah lagi memiliki harapan apapun pada keluarga Wijaya. Sophia, jangan lupakan apa yang benar-benar kamu inginkan. Seekor anjing jalanan, selama lebih dari 20 tahun. Di hadapanku, harus menyelipkan ekornya di antara kaki, dan memohon belas kasihanku. Beraninya kamu menantangku lagi? Sudah lebih dari 20 tahun. Kamu masih sama idiotnya. Mau pergi mengadu lagi? Bayu, kamu sedang apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku nggak yang lakukan, beneran, aku nggak yang nyepak dia. Dia jatuh sendiri. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dia. Sophia, Bayu bilang bukan dia, dan beneran bukan dia. Yah, kalau aku tahan sebentar, nggak apa-apa. Kantana, kamu. Nggak, aku. Bayu Pratama. Bayu, sudah ibu bilang, di hati ibu, kamu dan Sophia itu sama. Aduh nggak, beneran bukan aku, bukan aku. Ribut-ribut apa ini? Ngomong apaan sih? Baru hari kedua kamu di rumah, udah bikin onar. Cantik. Kok bisa kamu bicara seperti itu? Sophia kan gak ngapa-ngapain. Sudah. Kamu terlalu memanjakannya. Nanti dia jadi manja. Kamu nggak ngerti prinsip itu? Nggak punya tata krama. Nggak disiplin. Memangnya salah apa berlutut sebentar? Rio, kamu. Ebio, aku nggak apa-apa. Ngapain ribut sekarang siapa yang benar? Cuma apa yang bisa kamu pegang. Itu yang paling aman. Ayah benar. Mulai sekarang, aku akan lebih hati-hati dengan perkataan dan perbuatanku. Dan akan menjadi putri keluarga Wijaya yang pantas.
Kalau gitu, Ayah, kapan Ayah berencana mengumumkan identitasku? Apa yang kau katakan? Pengakuan publik. Itu hanya hayalan. Sophia. Sekarang kau sudah berada di keluarga Wijaya. Apalagi yang kau mau? Jangan keterlaluan. Kaelan. Peter Lawyuan. Apakah aku bukan putri kandungmu sendiri, Ayah? Kalau mereka tidak tahu. Mungkin mereka mengira Bayu adalah putra kandungmu sendiri. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Kurasa kau hanya tidak tahu menghargai apa yang kau punya. Dan beraninya kau membantahku? Beberapa hari ini, kau tinggal di rumah dan renungkan baik-baik. Soal pengakuan publik itu, kurasa tidak perlu. Kakek. Kakek mencari aku? Bayu memberitahuku bahwa kau ingin keluarga Wijaya mengakui kau secara publik. Kakek. Aku adalah putri kandung keluarga Wijaya. Mereka mengakiku. Adalah hal yang wajar. Aku katakan dengan jelas, kau tidak ada harganya. Kokumagadi ke Siltak Berguna. Kami sudah mengizinkanmu kembali ke keluarga Wijaya. Sudah merupakan belas kasihan yang besar. Dan kau masih mau pengakuan publik? Jangan bermimpi. Pengemis, kalau aku jadi kau, aku akan minggat dari keluarga Wijaya, tanpa bicara satu kata pun. Aku tidak akan berhayal, cari pukulan. Tidak tahu berterima kasih. Mereka seharusnya membiarkanmu di pedesaan. Keluar. Berdebat dengan mereka percuma saja. Sepertinya hanya itu pilihanku. Aku sudah dapat ide. Bapak Alex. Saya Sophia Dwi. Aku tahu. Kamu sendiri yang bilang bahwa kamu berhutang 3 budi padaku. Nah, sekarang aku mau tagih 1. Baiklah. Kalau yang kau mau adalah grup Wijaya, aku bisa bantu buat Rio Wijaya tak berdaya. Supaya kau bisa ambil alih. Tidak, terima kasih. Aku hargai tawarannya. Aku bisa dapatkan sendiri, grup Wijaya. Kamu cukup ikuti saja rencana yang kita sepakati. Dan unggah videonya. Bapak Rio, kita ada masalah. Apa yang terjadi? Kejadian sebelumnya, di pedesaan, di acara amal itu, dia bertemu dengan nona itu, dan mengakui Anda sebagai ayahnya. Videonya sudah menjadi viral. Sekarang semua orang membicarakannya. Apa? Warga, kami di sini, dan terima kasih juga kepada Bapak Alex, atas dukungan besarnya. Saya yakin. Kita akan berhasil. Ayah, Kami. Ayah. Saya Sophia Dwi. Siapa ini? Ini akte kelahiran saya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Ini, apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada yang merekamnya? Dan bagaimana mereka mengunggahnya ke internet, hingga menyebar kemana-mana? Tim kita sudah menyelidiki. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Sekarang saham sudah anjlok. Anggota dewan juga bertanya-tanya. Belum lagi, netizen sedang mencaci maki kita. Mereka bilang Anda terlihat sangat terhormat. Tapi sebenarnya... Bukan. Maksud saya bukan begitu. Kukup. Keluarlah dan beri tahu doang. Saya akan menangani ini dengan baik.
Ah, jadi mereka menjepit saya. Mereka ingin memaksa saya mengakuinya di depan umum. Ayah. Senggal, bukan aku yang melakukannya. Kenapa ayah tidak percaya padaku? Rio, kamu terlalu terobsesi. Sofia baru saja kembali dari pedesaan. Mana mungkin dia punya kemampuan untuk memanipulasi video? Perusahaan sudah menyelidiki ini begitu lama, dan tidak menemukan apa-apa. Kurasa gadis kecil tak berguna itu, tidak punya kekuatan sebanyak itu. Baik. Kali ini, ayah percaya padamu. Tapi, Kalo ayata eu. Kamu punya niat lain. Jongan salakan aya. Kalo ayatila kenalampa. Tiga hari lagi, ayah akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitasmu. Hari-hari ini, pelajari aturannya sekali untuk selamanya. Jangan mempermalukan keluarga Wijaya. Para à dire un. Hari ini ayah mengadakan konferensi pers ini. Terutama. Un tuc m'emperkenalkan. Putri ayah yang hilang bertahun-tahun. Sophia Dewi. Jangan khawatir. Memoniac et n'a pas Kalo dia diperkenalkan. Biarkan dia masuk perusahaan. Dia bukan sainganmu. Aku akan merebut kembali kehidupan gemilang, yang seharusnya selalu menjadi milikku. Halo, selamat siang. Saya Sophia Dewi. Nona Sophia, bagaimana pendapat Anda? Beberapa waktu lalu, beredar di internet sebuah video tentang Anda dan ayah Anda. Ya, saya rasa ini tidak pantas untuk dikomentari. Sederhananya, ayah saya dan saya saling mengakui satu sama lain. TAPI. Tapi di video itu, ekspresi Bapak Rio Wijaya tidak terlihat seperti punya niat untuk mengakui Anda. Masa sih, ayah saya saat itu sangat gugup. Begitu acara selesai, dia langsung mengakui saya. Dia membawa saya ke keluarga Wijaya, dan dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Benar kan? Ayah. Ya, benar. Putri kandungku. Tentu saja. Harus dimanja. Jangan ada yang khawatir. Ayah saya dan seluruh keluarga Wijaya memperlakukan saya dengan sangat baik. Selain itu, dia bilang Senin depan akan membawa saya ke grup Wijaya untuk dilatih. Dia berencana memberikan saya pelatihan yang baik. Membawanya ke grup Wijaya? Ini artinya, mereka akan mempersiapkan seorang penerus? Rio Wijaya. Bersiaplah menyaksikan bagaimana putri yang ingin kau bunuh, merebut dari putra kesayanganmu yang haram itu, Rob Wijaya. Bapak Rio, benarkah? Tentu saja, anak angkat keluarga Wijaya ada di grup Wijaya. Sekarang putri kandungnya sudah kembali. Pasti akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Aku baru saja mendengar Bapak Rio sangat menyayangi Nona itu, dan sekarang mengirimnya ke perusahaan. Mungkinkah dia ingin agar Nona itu menjadi penerusnya? Tentu saja. Bayu itu hanya seorang anak angkat. Darah lebih kental daripada air. Pasti dia akan menyerahkan grup Wijaya kepada putri kandungnya. Si manis ini berani menjebakku. Ya. Benar. Kalau begitu, dengan tindakan ini, apakah dia sedang mempersiapkan Nona itu agar menjadi penerusnya? Di grup Wijaya kami, hanya yang paling kompeten. Yang Berak. Menggantikan posisiku. Sophia Dewi. Meskipun dia putri kesayanganku. Tapi, aku takkan pernah mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan profesional. Karena itu, sudah kuputuskan. Antara Sophia Dewi dan Bayu Pratama, siapa yang terbukti lebih mampu, dialah yang akan jadi penerus. Jadi, Menarik, qu'est impudent sécarant. terlalu terburu-buru. Grup Wijaya, dengan pemimpin seperti Bapak,
punya masa depan yang cerah. Ya, ya. Saillant cul. Kau, putri kurang ajar. Accu. Ayah, pikirkan baik-baik ya. Sekarang seluruh kota Jaya tahu kalau aku putri kesayanganmu. Katakan, kalau aku punya luka dan ada yang melihatnya, mereka, apa yang akan mereka pikirkan? Kau, sayangku, aku. Kau mengancamku? Aku tidak berani. Hanya mengingatkanmu saja. Aku meremehkanmu. Nak, Qu'attaquant. kenapa kau mau masuk ke grup Wijaya? Apakah Qu'au benar-benar Bermain-Pientuc. mewarisi grup Wijaya? Kenapa tidak? Apa kau tidak lihat dirimu? Dazar Korome. Berani-beraninya kau mengincar grup Wijayaku? Aku yang remeh? Bukankah aku putri kandungmu? Katakan, aku ini seharusnya apa? Tapi ada satu hal yang membuatku penasaran. Kau sangat membenciku. Tapi sangat menyayangi Bayu Pratama. Katakan, apakah Bayu Pratama bukan anak angkatmu, melainkan anak harammu? Omong kosong apa lagi ini? Identitasnya sudah diumumkan ke publik. Kamu juga masuk ke grup Wijaya. Mau apa lagi? Mazala Harini. Untuk kali ini, akan kubiarkan saja. Tapi. Kalau terulang lagi, Jongan Arapaku Mazimangormati Katan Ayadananakita. Ya, ayah. Papa, benarkah Papa akan membiarkannya masuk ke grup Wijaya kita? Aku. kamu kira aku mau? Dangan Semu Amata Tertuju Padakita. Dan para wartawan yang hadir, bagaimana aku bisa mengatakannya, bahwa aku menolaknya? Kalau sampai ketahuan, bahwa aku bahkan tidak menerima putri kandungku sendiri. Bukan cuma identitasmu sebagai anak angkat yang akan dipertanyakan, tapi saham grup Wijaya akan anjlok. Jadi aku harus diam saja melihat wanita itu masuk ke grup Wijaya kita? Gunakan sedikit akalmu. Terus apa salahnya dia masuk grup Wijaya? Di konferensi pers, sudah kukatakan, siapa di antara kalian berdua yang menunjukkan kemampuan lebih? Dialah yang akan mewarisi grup Wijaya. Aku mengerti. Gadis desa itu, kemampuan apa yang dia punya? Walaupun dia agak licik. Untuk menghadapinya, aku punya banyak cara. Bapak Rio. Menyuruh Nona Sofia Dewi jadi resepsionis. Bukankah itu agak tidak pantas? Ya. Sedangkan untuk Tuan Muda Bayu, begitu masuk ke perusahaan, langsung jadi direktur utama. Dengan perlakuan yang dia dapat sekarang, sejujurnya itu sangat tidak adil. Aku melakukan ini karena memikirkan yang terbaik untuk grup Wijaya. Walaupun Sofia Dewi adalah putri kandungku, Dia dibesarkan. di pedesaan, dan tidak berpendidikan. Ayah, aku dengar bahwa saudaraku, sejak masuk ke grup Wijaya, semua proyek yang dia pimpin merugi. Hanya dalam 2 tahun, dia sudah menyebabkan kerugian 70 juta euro. Dan Bapaklah, hanya Bapak, yang selama ini menutupi lubangnya. Ya. Hey, Sofia Dewi. Ya, aku memang hidup di pedesaan. Tapi dengan usahaku sendiri, aku masuk universitas ternama. Kupikir aku tidak akan memelukkan Bapak. Dan aku juga minta kepada semua untuk memberiku kesempatan. Aku ingin bisa bersaing dengan Bayu, dengan kondisi yang setara, untuk proyek terpenting grup ini. Proyek terbesar saat ini adalah dari grup Gloria. Kamu pikir kamu bisa? Kamu bahkan tidak tahu betapa rumitnya perjanjian itu. Kalau ada yang berhasil, itu berarti pemasukan 1 miliar rupiah. Terus kenapa? Kamu tekad? Atau kamu tidak berani? Itu hanya hayalan belaka. Baiklah. Kalau begitu, proyek inilah
yang akan menentukan persaingan antara kalian berdua. Siapa yang berhasil menutup perjanjian itu akan menjadi dari grup Wijaya, pewarisnya. Sophia Dewi, kamu cuma gadis desa, kamu sama sekali tidak punya apa-apa, dan tetap saja kamu berani melawanku. Begitu aku jadi pewaris grup Wijaya, kamu akan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Nona Sofia, ayo, saya antar Anda ke pos Anda. Lewat sini, silakan. Nona Sofia, saya minta maaf. Bapak Rio bilang pada saya bahwa tidak ada ruang kantor untuk Anda. Jadi, Tuan Bayu. Dokumen-dokumen ini. Rapikan sebelum kamu pergi. Kalau tidak salah ingat, kita ini rekan dalam proyek ini. Aku bukan assistantmu. Dengar, sayangku. Aku sedang memberimu kebaikan besar dengan memintamu melakukan ini. Zhengan Lankang. Kalau hal sederhana seperti ini saja tidak bisa kau lakukan, bagaimana kau mau menyelesaikan kesepakatan proyek? Kalau Nona itu putri kandung Bapak Rio, bagaimana bisa dia membiarkan tuan muda menghinanya seperti itu? Nona macam apa itu? Gadis itu benar-benar sendirian. Kalau Bapak Rio menghargainya, bukankah dia sudah memberinya ruang kantor? Dan seorang asisten? Lebih baik jaga jarak dengan dia saja. Bagaimanapun juga, aku akan selalu seribu kali lebih baik daripada gadis Yudik. Sepertimu. Oh ya? Baiklah, akan kulihat bagaimana orang berbakat sepertimu. Akhirnya merengkak, seperti anjing, memohon belas kasihanku. Oh ya. Kamu mau kusingkirkan? Bayu Pratama, lihat dirimu sendiri. Jadi seperti apa kamu? Terus-terusan memanggilku gadis cantik dari desa. Kamu tidak beda. Jangan priman tak tahu malu di sana. Akan kusingkirkan kamu. Aku. Tuan Bayu, Ten Angla. Jangan lupa peringatan Bapak Rio. Skandal akan merugikan Anda. Mari kita lihat berapa lama pestamu bertahan. Saat aku mewarisi grup Wijaya, akan kukeliti dan kusingkang tepulmu. Bagaimana dengan timku? Orang-orang yang bekerja denganku di proyek ini. Orang-orang itu? Semua penanggung jawab proyek. Grup Gloria ada di sini. Tapi mereka semua milikku. Beri aku separuhnya. Dengan hak apa? Semua orang sudah melihatnya dengan jelas. Kamu cuma numpang lewat di sini. Pada akhirnya, semua ini akan jadi milikku. Tidak berguna dan mulut besar. Jangan banyak omong. Perusahaan belum ada di tanganmu. Kita bekerja sama di proyek ini. Beri aku separuh tim. Apa masalahnya? Tentu, tidak ada masalah. Masalahnya adalah kamu. Tanya saja mereka. Siapa yang mau ikut denganmu? Ayo, aku tanya kalian. Proyek ini akan dibagi jadi 2 kelompok. Mereka mau ikut siapa? Dengan Tuan Muda Bayu. Tuan Muda Bayu, kami akan ikut Anda. Ya, Tuan Muda Bayu, kami hanya percaya pada Anda. Ya, hanya pada Anda. Orang yang cerdas tahu harus memilih melayani siapa. Sophia Dewi. Mereka sendiri yang memilih. Semuanya. Aku tahu aku kurang pengalaman. Tapi aku tidak pernah berhenti belajar. Dan aku selalu membantu secara online. Nona, tidak perlu Anda katakan itu pada kami. Kami juga tidak peduli. Yang kami mau adalah bekerja untuk Tuan Muda Bayu. Anda baru kembali dari Kota Jaya, tanpa sumber daya yang bisa ditawarkan. Tanpa kontak yang berharga, mustahil Anda bisa mendapatkan kolaborasi dari grup Gloria dalam proyek ini. Berhentilah bersaing dengan Tuan Muda Bayu. Pulang saja. Ya, lihat Anda, anak orang kaya. Kenapa tidak tinggal tenang di rumah saja? Bukankah lebih baik? Dan malah keluar main-main. Kamu sudah dengar semuanya. Atau kamu ambil barang-barangmu sekarang juga, dan pergi dari grup Wijaya. Dan bilang pada para pemegang saham, bahwa kamu mengundurkan diri dari persaingan.
Mungkin, kalau aku lagi baik hati. Bahkan aku akan memaafkan nyawamu. Mengundurkan diri? Di Kemisku, tidak ada kata menyerah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bentuk timku sendiri. Proyek ini akan jadi milikku, apapun yang terjadi. Camel. Dia lagi ngapain sih? Nggak mungkin dia lagi nulis proposal proyeknya kan? Mau nulis apa dia? Proposal? Cuma pura-pura aja. CIH, palsu banget. Aku sudah melewati jalan yang jauh lebih sulit. Hal-hal sekarang ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan itu. Pak Budi, 5 juta rupiah ini, hanya sedikit tanda terima kasih dari saya. Kalau urusan ini berjalan lancar, 20 juta rupiah akan langsung masuk ke rekening Bapak. Bapak Rio, nggak usah terlalu sungkan. Bukan apa-apa. Bisa bekerja sama dengan grup Wijaya adalah kehormatan besar bagi kami. Kalau begitu, sepakat ya. Kontrak ini harus jadi milikku saja. Sebentar lagi, Sophia itu akan datang. Saya sudah lihat kontrak elektronik yang dia kirim. Sangat bagus. Lagi pula, dia juga putri kandung Bapak Rio sendiri. Ayahku meremehkannya. Jangan khawatir. Kalau aku berhasil dapatkan kontrak ini, aku bisa mewarisi grup Wijaya tanpa masalah. Nanti, aku tidak akan lupa apa yang sudah Bapak lakukan untukku. Untuk proyek-proyek grup Wijaya yang kerja sama eksternal, Bapak bisa pilih yang paling disukai. Kalau begitu, deal. Pak Budi. Halo, Pak Budi. Saya Sophia Dwi. Nona itu. Silakan duduk. Pak Budi, saya. Sekarang pasti semuanya sudah lapar. Mari kita makan. Makanan tanpa alkohol itu bagaimana? Sophia, kalau kita mau bicara soal proyek, harus ada bersulang. Kamu sanggup? Untuk bicara proyek harus mabuk-mabukan? Itu belum pernah saya dengar. Ada aturan seperti itu? Kamu. Etuan Vargas. Nona itu bagaimanapun juga perempuan. Beri dia jas. Kalau begitu, jangan bicara lagi soal kerjasama. Pak Budi, maafkan saya. Saya tidak sadar diri. Ayo. Anda minum dengan gelas ini. Saya akan minum dengan yang ini. Bersulang untuk Anda. Wah, saya tidak menyangka. Kalau Nona Vargas tahu caranya. Pak Budi, hari ini Anda sudah sangat membantu saya. Dengan menerima saya untuk bicara proyek. Kalau budget saya. Bersulang 3 gelas lagi untuk Anda. Ayo, Pak Budi, saya berselang sudah jelas lagi untuk Anda.
Ayo. Si pria tua mesum ini suka minum, ya? Lihat saja kalau aku tidak membuatmu mabuk sampai babak belur. Pak Budi, ayo, saya akan isi gelas Bapak lagi. Ayo, Pak Budi. Sophia, kamu sudah keterlaluan. Bukannya kalian yang selalu bilang, kalau mau negosiasi harus minum? Terus, aku keterlaluan di mana? Pak Budi, menyerap pack. Aku keterlaluan? Tidak. Siapa yang bilang saudari saya keterlaluan? Pak Budi, jadi hari ini, Bapak senang minum-minum? Ya, saya sangat senang. Wah, tidak banyak orang yang bisa minum lebih banyak dariku, Romero, tidak banyak. Tapi kamu salah satunya. Sudah diputuskan, kamu akan jadi temanku. Ayo kita bersaudara. Pak Budi, silakan duduk. Urusan bersaudara itu bisa ditunda dulu. Tapi sebelumnya, lihat lagi kontrak ini. Kalau tidak ada masalah apapun, Bapak bisa langsung tanda tangan. Tanda tangan. Tunggu, Pak Budi. Bapak mabuk, saya akan antar Bapak pulang sekarang juga. Pak Budi, Anda lupa bahwa Anda sudah setuju untuk bekerja sama dengan kami. Kamu mabuk, aku antar kamu istirahat. Minggir. Siapa yang mabuk? Siapa yang mau kerja sama denganmu? Tidak mungkin. Aku tidak mabuk. Denganmu aku sudah tanda tangan. Dan sekarang aku akan bersaudara. Jangan dia. Parasit tak berguna. Tidak punya bakat, cuma tahu mencuri. Berikan padaku. Kembalikan kontrak proyek itu padaku. Mengembalikan? Kontrak ini pun, maupun tanda tangan di atasnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Kontrak ini selalu milikku. Kamu memanfaatkan aku yang sedang mabuk. Bayu Pratama, tidak malukah kamu, ha? Kamu sudah begitu lama mengurusi proyek ini. Kalau saja kamu sedikit berusaha, kamu tidak perlu menunggu sampai sekarang. Sayang, aku katakan untuk terakhir kalinya. Berikan proyek itu padaku. Baik. Kamu yang memaksaku seperti ini. Bayu Pratama, kau gila ya? Sekarang seluruh kota Jaya tahu, kalau aku adalah nona besar keluarga Vargas. Kalau sampai ada sesuatu yang terjadi padaku. Benar. Sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Itu benar. Aku senang kau mengerti. Kalau gitu lepaskan aku sekarang. Maut sudah mengetuk pintumu. Kau masih juga bersikap keras kepala. Aku tidak pernah menyangka kau punya sedikit bakat. TAPI. Sekarang semuanya milikku. Jenga. Kalau saja kau diam saja di rumah besar keluarga Vargas, Tampa Minarik Perhation. Ayahku dan aku akan memberimu beberapa hari lagi untuk hidup sebelum menyingkirkannya. Tapi kau tidak tahu menghargainya dan malah ingin merebutnya dariku. Jadi tidak ada pilihan lain bagiku selain mengirimmu menemui kematian. Jangan berani-berani. Terang-terangan. Tidak. Tapi diam-diam, ya. Nona besar keluarga Vargas mati dalam kecelakaan mobil karena menyetir mabuk. Bagaimana menurutmu? Kau suka rencananya? Ayo. Apa sih dia? Ya. Alex Putra. Bapak Alex, apa yang kau lakukan di sini? Sophia, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja.
Suruh anak buahmu minggir. Bapak Alex, kau salah paham atau apa? Minggir. Bapak, ini. Kalau kau tidak mau dipecat, jangan buat aku mengulanginya untuk ketiga kalinya. Minggir. Berhenti menginginkan yang bukan milikmu. Bodoh. Masalah hari ini akan kau bayar. Kemari. Aku harus menyuruhmu melakukan sesuatu. Sendirian, tanpa bantuan. Kamu sudah mengalahkan Pak Budi dari grup Gloria. Itu bukan hal sepele. Nona Sofia. Waktu kamu bilang sebelumnya bahwa kamu akan merebut grup Wijaya sendirian. Aku sama sekali nggak percaya. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku masih berhutang budi padamu. Kapan kamu berencana menaginya? Kita bicarakan itu nanti saja. Aku belum punya ide apa-apa. Ya. Nona Sofia, Anda luar biasa. Aku penasaran sekali. Ingin tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Segera. Segera aku akan mendapatkan semua yang aku inginkan. Dai usiamu. Berani sekali. Selama bertahun-tahun ini, pasti kamu sudah menderita. Semua itu sudah berlalu. Ngomong-ngomong, tentang bukti yang kamu minta aku kumpulkan. Tentang waktu Rio Wijaya menyuap seorang dokter. Dari pihakku sudah hampir siap semuanya. Saat mengumpulkannya, aku menemukan hal lain. Tapi, aku masih belum bisa memastikannya. Sophia Dewey, kamu memang berbakat. Bahkan kamu berhasil mendekati pria terkaya di Kota Jaya. Dari mana kamu dapat kapitaran sebanyak itu? Pertama, kamu memaksa papa memasukkanmu ke perusahaan. Dan selain itu, kamu menulis proposal proyek yang sangat mengesankan. Semua itu berkat Alex Putra, kan? Kamu merendahkan wanita, tapi dikalahkan wanita. Sakit kan? Makanya kamu sibuk memfitnahku. Itu kumabiwe, menghibur dirimu sendiri. Dulu aku cuma kira kamu tak berguna dan sok tahu. Tapi aku tak tahu kamu juga bajari hina dan menjijikan. Orang sepertimu, tak ada apa-apanya dibandingkanku. Aku. Saat kita presentasikan proposal, proyek di ruang rapat, ingat untuk menyembunyikan wajah aslimu. Sophia, proposal proyeknya sudah aku ganti. Sehebat apapun kamu, pada akhirnya, semuanya akan jadi milikku. Hadirin sekalian, Grup Wijaya dan grup Gloria telah berhasil mencapai kesepakatan kolaborasi. Rio Wijaya sudah menepati janjinya. Bukannya ini terlalu mudah? Seperti yang sudah kukatakan, siapa di antara mereka, Bayu atau Sofia, yang berhasil menutup kesepakatan ini, akan menjadi pewaris grup Wijaya. Oleh karena itu, aku umumkan bahwa Bayu Pratama adalah pewaris Grup Wijaya. Senin depan akan mengadakan pesta besar untuk semua perusahaan di Kota Jaya dan mengumumkan kabar baik ini. Ayah, apa ayah salah? Proyek ini berhasil kudapatkan dengan Pak Budi. Hei, omong kosong apa yang kau katakan? Proyek itu kudapatkan sendiri, masa bisa jadi milikmu? Sofia, apa kau tidak lihat situasi seperti apa ini? Couvert bohong ton pas malu. Bapak Rio, mungkin Bapak ingin memastikannya? Nona itu sepertinya bukan orang yang suka berbohong. Ya, Bapak Rio. Hari itu aku melihat Pak Budi dari Gloria. Dia sangat terkesan dengan kemampuan Nona itu. Terus-menerus memujinya. Aku tidak percaya dengan hal seperti ini. Bisa gagal, kan? Apa maksud kalian? Apa aku akan memasukkan kontrak?
kalian berdua, akan kubuat kalian membayarnya. Ayah, lihat kontrak baru ini, yang sudah ditandatangani. Para pemegang saham juga bisa melihatnya. Dokumen kosong ini adalah kontrak proyekmu. APA, dokumen kosong. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua sudah melihatnya. Putricu. Tidak hanya tak berguna. Tapis juga verbohong, dongong keter la luan. Orang seperti ini, pantaskah tetap berada di grup Wijaya? Sofia, apa yang bisa kukatakan? Kamu menyerahkan dokumen kosong untuk menipu. Bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Nona Sofia. Nona, tunggu sebentar. Ada apa, asisten Laras? Begini, rapat akan segera dimulai. Serahkan kontraknya padaku. Aku akan bawa dulu ke Bapak Rio untuk diperiksa. Akan segera aku kembalikan. Tapi rapatnya hampir dimulai. Jangan khawatir. Bapak Rio ingin memeriksanya dengan segera. Akan segera ku bawa masuk. Jadi begitu rupanya. Bapak Rio. Jadi Bapak melakukannya untuk putra kesayangan Bapak. Bahkan penukaran dokumen bisa mereka palsukan, ya kan? Kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu kepada ayahmu. Coup d'attend dongong dokumen kozon. Untuk mencoba menipu semua orang. Kau ketahuan dan sekarang jadi marah besar. Lalu, kau malah mau memfitnah ayahmu sendiri? Aku selalu berpikir bahwa dia hanya meremehkanku. Aku tidak menyangka, bahkan grup Wijaya akan dia gunakan untuk membuka jalan bagi anak kesayangannya. Seharusnya aku tidak berharap apapun dari Anda. Tidak sama sekali. Aku juga seharusnya tidak punya harapan apapun terhadap Anda. Sudah cukup. Kalau kalah ya sudah kalah. Kalau berani bersaing denganku, seharusnya sudah memperhitungkan akan ada hari seperti ini. Kali ini aku bodoh. Aku akui. Tapi ini belum selesai. Belum tentu siapa yang menang. Cukup. Hari ini, semua pemegang saham ada di sini. Saya minta Anda semua untuk menjadi saksi. Sofia Dewi. Tidak memiliki kemampuan, dan moralitasnya dipertanyakan. Membiarkannya terus bekerja di grup Wijaya adalah ketidakadilan. Saya, dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Grup Wijaya, tidak akan pernah membiarkan mencampur adukan urusan pribadi dengan profesional. Mulai hari ini, Sofia Dewi dikeluarkan dari grup Wijaya, tidak akan pernah diterima kembali. Wah, soal moralitas yang dipertanyakan itu ya, dan soal mencampur adukan urusan pribadi dengan profesional itu. Nona, hal yang tidak pernah, sama sekali seharusnya dia lakukan, adalah, justru dalam proyek itu, berbohong dan berbuat curang. Tepat, Grup Wijaya, bukan main-main. Saya setuju untuk mengusir Sofia Dewi dari Grup Wijaya. Sofia, kamu, sebagai perempuan, seharusnya tinggal di rumah. Daripada keluar bersaing dengan kami para pria, untuk pekerjaan. Sudah menyesal? Kakak, pulang sekarang. Berhenti mempermalukan diri di sini. Satpam. Keluarkan orang yang tak pantas ini, dan buang dia dari sini. Mulai sekarang, jangan biarkan dia mendekati grup Wijaya. Aku tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Kali ini, kalian menang. Aku terima. Tapi untuk masa depan, siapa yang tahu? Aku akan pergi sendiri. Grup Wijaya yang busuk seperti ini. Bukan tempat untukku. Kamu, yang naik dengan cara-cara yang begitu hina, bersiaplah. Karena di masa depan, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Bakat yang hebat. Kantana. Sofia. Kenapa kamu bisa bertengkar hebat dengan ayah dan saudaramu? Mama, kontrak itu kan aku yang dapat. Cuma, Bayu Pratama, sama Rio Wijaya yang menipuku. Masa sih? Ibu nggak percaya sama aku? Masa enggak?
Tentu saja ibu percaya, kamu bisa dapat kontrak itu bagus. Tapi kok ayah dan saudaramu bisa melakukan hal seperti itu? Yang penting ibu percaya sama aku. Sekarang kamu bahkan nggak manggil dia ayah. Keluarga yang dulu kompak, kok bisa jadi begini, Sofia? Bagaimanapun juga, kamu anaknya. Minta maaf yang baik sama dia. Mungkin, kalau kamu balik ke grup Wijaya, masih ada kesempatan buat berbaikan. Berbaikan? Sejak dia mau bunuh aku. Sejak aku besar di pedesaan berjuang, dan tumbuh sendirian. Hidupku, udah nggak bisa balik lagi. Apa? Mau bunuh kamu? Mama, tolong aku cari buktinya. Senin. Kita kasih kejutan buat ayah dan putra itu. Lama tidak bertemu. Bapak Rio, Anda mendidiknya dengan sangat baik. Tuan Muda Bayu adalah pemuda yang sangat tampan. Sama tampannya dengan Bapak saat muda. Penampilan tidak penting, yang penting adalah bakat. Proyek dengan grup Gloria berhasil didapatkan oleh Tuan Muda Bayu sendiri. Kalian terlalu memujiku. Saya masih banyak yang harus belajar dari kalian semua. Ayo. Bapak Rio, saya benar-benar mengagumi Anda. Anda telah mendapatkan kembali putri kandung Anda. Dan Bersikap Sepenanyuradil. Grup Wijaya di bawah kepemimpinan Anda pasti akan mencapai puncak baru. Putri kurang ajar itu. Lebih baik tidak usah dibicarakan. Di grup Wijaya kami, jabatan ini untuk yang paling mampu. Bayu. Memiliki bakat yang luar biasa. Menyerahkannya kepadanya membuat saya sangat tenang. Bapak Rio, sudah waktunya. Para hadirin sekalian, beberapa waktu lalu saya katakan bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan kolaborasi dengan grup Gloria dalam proyek Akan Manjadi, Kalong, pewaris grup Wijaya, putra saya, Bayu Pratama, tidak mengecewakan kita. Ia berhasil mendapatkan proyeknya. Oleh karena itu, saya nyatakan bahwa Bayu Pratama adalah dari grup Wijaya, Kalong, pewaris. Siapa bilang bahwa proposal proyek berhasil didapatkannya? Siapa yang bilang proposal proyek ini dibuat oleh dia? Apa maksudmu? Entahlah. Sophia Dewey. Parani Berninya Jedatang? Sophia Dewey. Siapa yang mendapatkan proyek ini? Kamu tahu persis, kan? Ya, aku tahu betul. Proyek ini adalah hasil kerja Bayu. Kamu sudah tahu. Aku tidak akan bertindak tanpa kartu as di tangan. Jadi lebih baik, kamu pilih kata-katamu dengan hati-hati. Bukankah itu nona besar keluarga Vargas yang mereka bawa kembali? Dia dan Bapak Rio tidak terlihat seperti ayah dan anak, tapi lebih seperti musuh. Aku sudah perintahkan asisten Laras untuk menukarnya. Mustahil ada kesalahan. Si cantik ini hanya ingin mengorek informasi dariku. Sophia Dewey. Hari itu, di ruang rapat, semua pemegang saham melihat kamu menyerahkan dokumen kosong. Dan sekarang, di sini, Bermain Sandiwara. Tuan, jangan tertipu olehnya. Sudah dari dulu, dia memfitnahku. Dan sekarang, karena tidak menyerah, dia datang mencari masalah. Kurasa dia sudah gila, dia tidak waras lagi. Nona, kalau sudah kalah, ya sudah kalah. Untuk apa terus bertahan di sini? Berpegang teguh pada hal ini, mengganggu di pesta. Kami akan mengusirmu. Jadi yang dimaksud Nona Sofia adalah mengambil pujian untuk diri sendiri dan memfitnah Bayu. Tentu saja, di rapat itu, bukan hanya Papa dan aku, tapi semua pemegang saham hadir. Kami semua melihat Sofia memegang dokumen kosong di tangannya. Ya ampun, bagaimana bisa Nona Sofia melakukan hal seperti itu dan masih berani datang membuat keributan? Sangu Memalukan. Wajar saja dia kan dari desa. Dia tak berguna dan tak tahu malu. Ayah. Dari desa, iya, aku memang dari sana. Apa salahnya? Apakah kalian, orang kota,
Lebih unggul daripada yang berasal dari desa? Aku tidak bermaksud begitu. Nuna Sofia, tolong pahami bahwa sekarang kita sedang membicarakan tentang tuduhanmu memfitnah Bayu. Sudah kukatakan bahwa proposal proyek itu buatanku. Aku memegangnya di sini. Sudah cukup. Bu Haribus, Sajakotak, Punya Pertimbangan. Pergi sekarang juga dari sini. Jean Gantingal di sini. Mempermalukan diri. Sofia, soal kondisimu yang tidak waras, sudah dilihat semua orang. Untuk apa banyak alasan? Sekarang, hanya dengan mengusirmu dari sini, belum cukup. Kamu harus dimasukkan ke sanatorium untuk diobati. Benar. Asisten Laras, telepon dokter sekarang juga. Bawa dia ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Hadirin sekalian, untuk menjaga kepentingan grup Wijaya, hari ini, aku akan bertindak adil di atas kepentingan keluarga. Aku akan memasukan wanita Gila Takta Hubertori Makazi ini. Ke rumah sakit jiwa, obati kegilaannya itu. Benar-benar gila? Mungkin saja. Orang waras mana yang sebodoh ITU? Tanda tangan kontrak kosong. Sekarang dia datang bikin keributan. Kenapa keluarga Wijaya tidak menyerang wanita jahat ini? Sekali saja? Sudah kukatakan. Kontrak proyek ini, yang buat adalah aku. Aku punya buktinya di sini. Aku bisa membuktikan bahwa kontrakku, Rio Wijaya yang menukarnya. Jangan percaya wanita ini. Dia itu gila. Masa percaya sama orang gila? Kalau begitu kenapa kau buru-buru merebutnya dariku? Bisa kau buktikan omonganmu, itu benar? Benar atau bohong? Bisa ketahuan dengan bukti. Beranti. Bapak Rio, karena Bapak begitu yakin kalau Sofia berbohong. APA masal anya kalau dia tunjukkan. Bukti itu, supaya kita semua lihat, apa salahnya? Ya, menurutku Sofia tidak terlihat berbohong. Bapak Rio, tidak apa-apa dilihat sebentar. Wah. Akhirnya hari ini selesai juga. Ayo pergi. Semuanya, lihat. Di video ini, terlihat garis waktu lengkapnya. Dan bagaimana aku menulis proposal proyeknya. Jadi semua bisa membandingkan proposal yang aku tulis dengan yang akhirnya ditandatangani. Apakah sama persis atau tidak? Tepat sekali. Proposal yang ditulis Nona Sofia, persis sama dengan yang ditandatangani. Rio Wijaya, ada yang mau ditambahkan? Kalau begitu, kenapa di rapat waktu itu Bapak Rio bilang kalau Bayu Pratama yang menyelesaikannya sendiri dan kamu hanya mempresentasikan dokumen kosong? Sudah kubilang, kontrak itu, Rio Wijaya yang menukarnya secara curang. Bung, mengapa aku harus menyuruh menukar dokumenmu secara curang? Iya, walaupun Nona Sofia bilang dia yang dapat proyek ini, dia juga tidak bisa menuduh Bapak Rio menukar secara curang. Nona Sofia, jangan-jangan ini cuma salah paham? Bapak Rio kan ayah kandungnya sendiri. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Benar. Bayu adalah anak angkatku, dan kamu adalah darah dagingku sendiri. Mengapa aku, demi mendukung Bayu, menukar dokumenmu secara curang? Karena Bayu Pratama bukan anak angkatmu. Anak Rio Wijaya, anak haramnya. Apa katamu? Bayu Pratama itu anak haram Bapak Rio? Ya ampun, skandal besar nih. Sofia, Camus. Omong kosong apa yang kamu katakan? Jangan tertipu olehnya. Bayu adalah anak yang istriku dan aku angkat bersama. Masa bisa jadi anak haramku? Ya, betul. Kalau dia anak haramu. Nyonya Wijaya, pasti tidak akan setuju. Tepat sekali. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu tidak tahu? Grup Wijaya, dulu namanya Grup Lestari. Karena Rio Wijaya menikahi putri Bapak Albert. Dan Bapak Albert menyerahkan perusahaannya kepadanya. Sanggu, aku baru sampai di Kota Jaya, tidak tahu soal ini. Tentu saja benar. Di Kota Jaya dulu, semua orang tahu. Lalu, ketika Bapak Albert meninggal, Bapak Rio mengganti nama perusahaannya. Wah, jadi Rio Wijaya adalah pencari status. Adiran, situasi keluargaku, semua orang mengetahuinya. Jadi, bagaimana mungkin aku punya anak haram? Itu dia.
Karena dia kurang kompeten dibanding Bayu. Dan melihat aku menghargainya. Makanya dia mengarang kebohongan ini. Perempuan ini, sedetik pun dia nggak bisa lihat aku dengan baik. Nanti kamu lihat sendiri gimana aku bikin dia jera. Kamu terus-terusan nyebut aku jahat. Sejahat-jahatnya aku, nggak bakal sampai level kamu, anak haram. Kamu sampah. Lepasin aku sekarang. Terrace, cuma segitu doang yang kamu punya? Nggak heran, dari kecil dimanja, anak papa Tulin. Benar-benar tak berguna. Kenapa kamu maksa banget ngambil semuanya dari aku? Kenapa? Maksudnya aku lagi ngambil sesuatu darimu? Aku cuma lagi mengambil kembali. Apa yang jadi hak aku? Mengambil kembali semua yang punyaku. Terus itu kamu bilang ngambil sesuatu darimu? Dan satu lagi. Kalau aku nggak perkenalkan diri, di depan semua orang, kalau aku nggak lawan kamu, dan cuma diam aja di keluarga Wijaya, kamu dan Rio Wijaya, ayah dan putra, apa kalian bakal kasih aku jalan keluar? Aku. Apa? Nona Sofia, maksudnya APA? Karena Rio Wijaya dan Bayu Pratama telah berusaha menyingkirkanku lebih dari sekali. Camus. Apa yang kau katakan? Bapak Rio ingin menyingkirkanmu. Tidak mungkin, mengesampingkan apakah Bayu Pratama adalah anak kandungnya atau bukan. Bahkan binatang buas pun tidak melukai anaknya. Iya, aku kenal baik Bapak Rio. Dia orang yang bertindak transparan. Dan Sofia Dewi adalah anak kandungnya. Rio Wijaya, kau jengga? Bahkan binatang buas pun tidak melukai anaknya. Kamu, yang mengaku begitu transparan, apakah pantas disebut manusia? Ce muayang dia katakan adalah palsu. Jangan percaya kata-kata Sofia Dewi. Cara hidupku. Ce mua orang sudah tahu. Sofia Dewi, sudah la dongon skandal ini. Pulang ke rumah sekarang juga. Jangan datang ke sini cari masalah. Kebohongan. Rio Wijaya, kau tahu apa? Betapa kuinginkan semua ini adalah kebohongan. Ketika aku masih kecil, di desa, ketika anak-anak lain mengejekku, aku berpikir, andai saja aku punya perlindungan ayah. Ketika aku membungkuk mengintip di pintu sekolah, dan anak-anak lain mengejekku, aku berpikir, jika orang tuaku menemukanku, mungkinkah aku bisa pergi ke sekolah dengan kepala tegak? Selalu kukatakan pada diriku sendiri, orang tuaku bukan berarti tidak menyayangiku. Melainkan, hanya saja mereka kehilanganku secara tidak sengaja. Tapi tak pernah kubayangkan bahwa kebenarannya akan lebih mengerikan dari apapun yang bisa diceritakan orang. Ayahku tidak hanya menolakku, tapi juga ingin menyingkirkanku. Sophie. Sophie, maafkan Mama atas semua penderitaan yang telah Mama timbulkan padamu. Mama, semuanya sudah berlalu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau tunggu? Kau adalah makhluk yang immoral. Aku. Kau berselingkuh, bahkan mencoba membunuh anak kandungmu sendiri untuk memberi tempat pada anak harammu. Beraninya kau, beraninya kau. Mama. Jangan tertipu oleh wanita ini. Jangan panggil aku Mama. Hanya memikirkan seorang anak haram telah memanggilku Mama selama lebih dari 20 tahun, membuatku muak tak terhingga. Karena kebohonganmu. Selama bertahun-tahun ini, aku memperlakukan Bayu Pratama seperti anakku sendiri, hanya untuk berbuat baik bagi Sofia. Dan apa yang telah kau lakukan? Kau adalah orang yang tak tahu malu. Aku takkan pernah memaafkanmu, takkan pernah. Dengan hak apa kau berkata begitu? Jangan biarkan anak perempuan itu, Sofia, menipumu.
Bagus, hari ini seluruh kalangan atas kota Jaya ada di sini. Mari kita manfaatkan. Agar semua orang mendengar dengan jelas, binatang berwajah manusia ini, dan tahu persis apa yang telah dilakukannya. Bapak Rio, saya tidak berani melakukan pembunuhan itu. Aku akan memberimu tambahan 3 juta rupiah, supaya kamu tidak perlu mengotori tanganmu sendiri. Aku sudah menyerahkan urusan ini kepada orang lain. Kamu hanya perlu memalsukan bahwa dia lahir mati. Baiklah, mengenai pewaris muda yang dia miliki itu, nanti aku akan menemui Indah Lestari. Aku akan bilang padanya untuk mengadopsi seorang anak. Un tuc berbu à bec, Baji Sofia Kessil. Mengingat Indah itu baik hati, pasti dia setuju. Rio Wijaya, bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu? Tak termaafkan? Pantas saja. Kau selalu memperlakukan anak angkat itu seperti harta karun. Ternyata dia memang darah dagingmu sendiri. Rio, dengan perbuatanmu, kau pikir kau pantas untuk Bapak Albert dan istrinya, yang sudah tiada? Bapak Rio, dengan perilakunya, tidak pantas menjadi ketua Dewan Grup Wijaya. Proyek itu diselesaikan oleh nona itu dengan usahanya sendiri. Saya rasa seharusnya menyerahkan jabatan. Dan untukmu, Bayu Pratama, karena menyerang saudarimu sendiri dan mengabaikan aturan. Grup Wijaya, perusahaan kami, tidak membutuhkanmu. Kamu. Serahkan jabatan. Serahkan jabatan. Serakin. Keluar dari grup Wijaya. Serahkan jabatan. Keluar dari Grup Wijaya, serahkan jabatan. Tidak mungkin. Kekek. Ayah. Aku tidak setuju. Bayu Pratama adalah masa depan. Dan harapan keluarga kita. Aku tidak akan membiarkan Bayu meninggalkan Grup Wijaya. Bapak Rio, Sofia adalah cucu kandung Anda. Bagaimana bisa hanya Bayu yang jadi masa depan keluarga Wijaya dan harapan? Sofia, gadis inguzant Turan Hajar. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan cucuku tersayang? Ah, aku mengerti. Jadi, ini soal lebih mengutamakan anak laki-laki. Aku sempat bertanya-tanya, tirani feodal itu, bukankah sudah berakhir? Lalu, bagaimana bisa? Kalian tidak menyadarinya, 3 generasi keluarga Wijaya? Apa yang kau tahu? Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan cucuku tersayang meninggalkan Grup Wijaya. Penerus Grup Wijaya hanya bisa jadi cucuku yang baik. Benarkah? Kalau Grup Wijaya diserahkan ke tangan cucu kandung kesayanganmu itu, maka benar-benar akan bangkrut. Kalau tidak aku serahkan ke dia, masa harusnya aku serahkan ke kamu? Grup Wijaya didirikan oleh kakek dari pihak ibuku. Aku sendiri yang dapatkan kerja sama ini. Secara hak dan alasan. Apa masalahnya kalau Grup Wijaya diserahkan ke tanganku? Lalu cucuku? Kukunya? Apa Anda yakin Bayu adalah cucu Anda? Alex Putra, dia ngapain di sini? Iya. Bapak Alex tidak pernah datang ke acara seperti ini. Bapak Alex. Bapak ada urusan apa di sini? Saya datang untuk membawakan Bapak hadiah kecil. Maksudmu apa? Bayu Pratama, bukan anak Rio Wijaya. Dia adalah anak dari selingkuhan Rio Wijaya dan asisten Laras. Bagaimana? Wah, keluarga Wijaya sungguh luar biasa. Kalian keliru total. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Oh, jadi. Ya ampun, ini kayak di film. Cucu kesayangan keluarga Wijaya, ternyata bukan darah dagingnya sendiri. Bukannya mereka bilang ke publik. Kalau dia anak angkat, nah, sekarang beneran jadi anak angkat. Ini luar biasa, perselingkuhan, percobaan pembunuhan, aku harus telepon polisi. Ini membuat hatiku hancur, 20 tahun. Harapan keluarga kita. Bagaimana bisa kamu?
Bagaimana kamu tahu? Kamu sudah tidak memanggilku, Bapak Alex. Nona menyuruhku menyelidiki soal kelahiran mati itu, dan begitulah aku menemukannya. Camus. Beraniniaco. Beraniniaco. Tidak, tidak, Bapak Rio, biar saya jelaskan. Jangan cari-cari alasan. Sudah bertahun-tahun kau di sampingku. Dan setiap hari kau mempermainkanku. Kau senang? Kau senang? Kau senang? Sudah kuduga. Kau lebih peduli pada Bayu daripada aku sendiri. Ternyata, dia adalah putra kandungmu sendiri. Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku, anak asisten Laras? Aku adalah Tuan Muda Bayu dari Grup Wijaya. Aku adalah penerus Grup Wijaya. Kekek. Kau baik-baik saja? Pergi dari sini. Aku tidak punya cucu yang istimewa sepertimu. Jangan panggil aku kakek. QQQ Yangbek. Sophia. QQQ. Sophia. Kekek. Aku tidak pantas mendapat gelar itu. Aku sudah salah. Mulai sekarang, aku tidak akan meremehkanmu karena kau seorang nona. Lagipula, Dulu. Aku memperlakukanmu cukup baik, kan? Apakah kau tidak meremehkanku? Atau kau tidak punya pilihan lain? Aku tidak bodoh. Pukulan yang kau berikan padaku, dengan tongkat itu, dan tamparan, adalah perlakuan yang luar biasa, kan? Sophia. Ayah akan memberimu Grup Wijaya. Berhenti. Grup Wijaya sudah milikku. Papa. Bagaimana kau bisa menjanjikan perusahaan ini pada sayangku ini? Bukannya kau sudah menjanjikannya padaku? Bukannya kau bilang? Ko, Sitak Berguna. Aku sudah membesarkanmu dengan sia-sia, lebih dari 20 tahun. Aku sudah menginvestasikan begitu banyak usaha padamu. Dan kamu bahkan tidak sebanding dengan Sofia, sama sekali. Kalau bukan karena kau, apakah aku akan meninggalkan Sofia? Apakah aku yang meninggalkannya? Orang yang ingin membunuhnya, apakah aku? Sekarang kalian tidak berhenti memanggilnya Sofia dengan begitu sayang. Tapi saat dia kembali, wajah seperti apa yang kalian tunjukkan, masing-masing dari kalian? Apakah Rio Wijaya ada? Rio Wijaya. Kami menerima laporan warga. Anda dituduh melakukan percobaan pembunuhan dan penelantaran. Ikutlah dengan kami. Tidak. Sophia. Ayah salah. Ayah juga ditipu. Bukan karena dia mengakui kesalahannya, tapi karena dia takut. Sejak dia ingin membunuhku, sejak saat itulah Anda sudah tidak layak menjadi ayahku. Mulai sekarang, tunggulah hukum yang akan menghukummu. Sophia. Kenapa? Kamu tidak punya apa-apa. Kenapa? Betul. Aku tidak punya apa-apa. Tapi mulai hari ini, semuanya akan menjadi milikku. Grup Wijaya tidak bisa tanpa pemimpin. Nona Sophia. Kami mendukungmu untuk mewarisi Grup Wijaya. Ya. Kalau kamu tidak memaafkanku, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kamu tetap adalah pewaris keluarga Wijaya. Mulai hari ini, aku akan menggunakan nama belakang ibuku. Keluarga Wijaya bukan lagi keluargaku. Dan Grup Wijaya akan kembali menjadi Grup Lestari. Tidak. Apa yang keluarga Wijaya kami? Capé Dongon Suzabeya. Kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Wijaya. Kamu tidak boleh mengganti nama belakang. Tidak. Sedangkan untukmu, keluar dari perusahaan. Untuk semua yang kamu lakukan, untuk menyakitiku, aku akan menyewa pengacara, dan akan menuntutmu. Kakak, jangan lakukan ini padaku. Kalau aku keluar dari perusahaan, aku tidak akan bisa bertahan. Jangan menuntutku. Satpam. Semua personel tidak berwenang ini
Bawa mereka pergi dari sini. Ya, Pak. Ayo. PAK. Lewat sini, silakan. Nah, Karena hari ini semua ada di sini, saya usulkan, kita jadikan ini sebagai upacara nona. Maaf, maksud saya. Upacara suksesi Ibu Lestari. Ya, Aku tidak hanya akan membangun kerajaanku sendiri, tapi juga akan menciptakan masa depan yang cerah. Mulai sekarang, aku akan mengambil keputusanku sendiri.